Saat ini kita membaca kitab fikih salat. Kita sudah sampai kepada doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah itu adalah sunnah. Membaca kabiro itu sunnah. Masih ingat yang wajib dibaca itu cuma 5. Makanya selebihnya kalau ada dibahas adalah sunnah. Yang wajib dibaca di dalam sholat, yang pertama takbir Allahu Akbar, yang kedua baca Al-Fatihah, yang ketiga adalah asyhadu tasyahud akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah, ketiga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu yang wajib. Setelah itu assalamualaikum. Selebihnya bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat adalah sunnah. Di antaranya doa iftitah. Kalau kita sholat nggak baca doa iftitah sah. Akan tapi jika anda punya waktu dan hafal doa iftitah, sayang dong nggak baca. Kalau kita bisa menghafal, ada waktu ngapain juga tidak dibaca. Cuma kalau ada saat-saat tertentu kita harus mempercepat sholat karena mungkin anaknya nangis atau lain sebagainya, maka anda bisa langsung Allahu Akbar, setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai kabiro walhamdulillah katsiro, sebab baca kabiro adalah sunnah. Doa iftitah disunahkan dibaca pada rakaat pertama setelah melakukan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, doa iftitah, doa pembuka. Itu sebelum membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan surat Al-Fatihah. Pokoknya langsung Allahu Akbar masuk doa iftitah. Adapun doa iftitah ada banyak riwayat. Sengaja kami hadirkan, tidak usah ribut dan jangan saling menyalahkan. Selama ini mungkin yang kita dengar doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah. Jadi doa iftitah adalah setelah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian inni wajjahtu wajhiya, sungguh aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dalam keadaan berada di agama yang benar. Agama yang benar, hanifan. Hanif itu kalau berada di jalan, berada di jalan kegelapan dibelokkan kepada kebenaran, nanti hanifah. Maka biasanya langsung dimaknai hanifan, agama yang benar. Agama yang benar adalah agama hanifan. Semula makna hanif itu adalah belok. Belok dari kesesatan jahiliyah dibelokkan ke Islam. Maka ini hanifan. Wa ma ana minal musyrikin, dan kami bukan golongan orang musyrik. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, enggak ada Tuhan lagi selain Allah. Widzalika umirtu, dan dengan inilah aku diperintahkan untuk beriman. Wa ana minal muslimin, dan aku sungguh aku tergolong orang yang kaum muslimin. Baca iftitah sudah hafal, cuman perlu Buya jelaskan tentang, kami jelaskan tentang ada kalimat yang sebagian orang menyampaikan, semoga tidak menjadi orang ragu. Kalimat ini dalam hadis gak ada memang. Inni wajhatu gak ada, yang ada adalah wajhatu wajhiyya. Wajjahtu wajhiyya. Kalimat inni wajjahtu tidak ada riwayat Imam Muslim, tapi sebagian ulama menambah ini diambil dari riwayat lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan lainnya. Dan juga lafaz ini disebut dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 9, artinya hal-hal semacam ini tidak boleh menjadi bahan perselisihan. Ada khilaf, ada sandaran yang berbeda-beda. Jangan sampai mengatakan yang pakai ini adalah salah, tidak. Memang riwayat Muslim ini itu gak ada, yang ada wajah itu langsung. Apalagi menjadi sebab permusuhan, jangan dong hingga saling membid'ahkan. Yang baca ini wajah itu adalah benar, dan yang baca langsung wajah itu juga benar.
Nah, ini biasa. Ada lagi doa iftitah yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danasi. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wath thalji wal bardi. Ini ada. Anda boleh baca dua-duanya. Sehingga mungkin ada seorang kalau salat Allahu Akbar, setelah itu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sah. Itu iftitah juga. Cuman selama ini ngambil satu aja sudah cukup. Selama ini yang kita baca adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi wajjahtu wajhiya atau inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati Allah sampai akhir. Itu doa iftitah. Kalau makna Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi, ya Allah, jauhkan aku dari ke dosa-dosaku. Maksudnya dosa yang dilakukan jauhkan agar tidak menjadi sebab aku dihukum. Maksudnya ampuni. Jauhkan dosa-dosaku, atau maknanya agar minta kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Allahumma ba'id, jauhkanlah baini wa baina khataaya, antara aku dengan kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti engkau jauhkan antara barat dengan timur. Allahumma naqqini minal khataaya, ya Allah bersihkan aku dari kekotoran-kekotoran, kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danasi, seperti orang membersihkan baju bersih, baju kotor putih kemudian dibersihkan lagi. Allahumma sil khataaya bil ma'i wal bardi wal thalji wal bardi, ya Allah hapuskanlah dosaku. Isil khataaya, hapus, yakni basuh dosa-dosaku dengan air, dengan thalj, kalau thalj kan artinya es, dengan sesuatu, kalau gambarannya adalah sesuatu yang sejuk bersih, wal barad adalah embun. Ini gambaran maksudnya double, membersihkan sebersih-bersihnya. Minta kepada Allah agar dibersihkan sebersih-bersihnya, disucikan sesuci-sucinya. Ini makna Allah, makna doa iftitah yang kedua. Yang mengamalkan ini silakan lanjutkan, tidak usah menyalahkan yang lainnya. Sebab dua-duanya adalah yang langsung Allahu akbar kabira, ada sandaran ilmunya. Yang langsung Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi maghrib, ada sandaran, ada ilmunya. Yang repot yang enggak sholat. Itu surat Al-Fatihah ini sengaja bacaan ya kami campur antara yang wajib dan yang sunnah. Surah Fatihah wajib dibaca setiap rakaat di dalam sholat. Berikut lafadznya, bismillahirrahmanirrahim, termasuk bagian Fatihah. Tolong Anda mazhab Syafi'i, kalau membaca surat Al-Fatihah Anda mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Ada madhab yang mengatakan bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia tidak baca bismillah. Ya sah dengan keyakinannya semacam itu. Ada sekelompok yang tidak pakai bismillah. Cuman itu kan bukan madhab kita. Kalau madhab Syafi'i pakai bismillah. Kenapa? Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Berarti yang tidak membaca bismillah berarti tidak membaca Fatihah dengan sempurna. Yang enggak sempurna Fatihahnya enggak akan enggak sempurna Fatihahnya. Yang enggak sempurna Fatihahnya enggak seperti enggak baca Fatihah, berarti enggak sholat, enggak sah sholatnya. Jadi bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan kita harus berpegang. Jangan, mohon maaf, sebagian orang ini gampang terpengaruh tanpa dasar. Kalau ada orang sholat tidak pakai bismillah, kita hargai. Mungkin dia madhab lain selain Syafi'i. Harus bismillah, dan jangan ragu baca bismillah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alham. Yang nggak pakai bismillah sah. Yang pakai bismillah karena meyakini bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Anda haji umrah, di sana nggak menemukan Fatihah, ya di sana saja ngikut. Tapi sampai kembali ke rumah ya tetap seperti semula. Jangan sampai ini orang action banget, baru umrah sekali sudah bismillahnya ketinggalan. Nah, ini kan pakai bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca surat Al-Quran, selesai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah baca surat, ada bacaannya. Surat apa saja. Cuman secara global ada aturan, biarpun seandainya nggak dipatuhi Al-Quran tetap mendapatkan kesunahan. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu hendaknya secara umum
Rakaat yang pertama lebih banyak suratnya dari bacaannya lebih banyak daripada surat yang kedua. Gitu kaidahnya. Sunnahnya, sunnah di atas sunnah. Baca surat saja sunnah. Pendek, panjang sunnah. Cuman diupayakan panjangnya, yakni yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Kalau yang pertama 7 ayat, yang kedua ya 5 ayat. Yang pertama harus lebih bukan harus, dianjurkan untuk lebih banyak dari ayat yang kedua. Kemudian rambu-rambu yang kedua adalah tidak melawan urutan Al-Quran. Jadi jangan surat yang belakang lalu baca balik ke depan, enggak, sesuai dengan urutan mushaf. Kalau seandainya ada orang nyomot ayat, ngambil surat Al-Baqarah 1 ayat di rakaat 1 rakaat, kemudian surat Al-Imran 1 ayat juga. Lah Al-Imran dengan Al-Baqarah duluan surat Al-Baqarah di dalam urutan ayat Quran, maka hendaknya yang diambil dari surat Al-Baqarah didahulukan. Kurang lebih seperti itu. Itu rambu-rambu secara umum.